Oke, ini kita coba lagi. Ini kita jepit dulu ya untuk avonya. Ini 3,4 volt. Kita nyalakan. Oke, tegangan mulai turun 2,8. Oke, dia cut off ya 2,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Di video sebelumnya saya telah membahas cara membuat Joltif setara MOSFET ya. Di video kali ini saya akan membuat Joltif cut off ya, sesuai permintaan di komentar. Sebelum videonya kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih ya bagi yang sudah mensupport channel ini sehingga bisa mencapai 1000 subscriber ya. Tanpa dukungan dari teman-teman semua tidak mungkin ya channel ini bisa sampai seperti ini. Oke, kita mulai cara pertama ya. Oke, ini untuk cara yang pertama kita butuh baterai HP ya. Baterai HP ini kita gunakan karena dia sudah mempunyai BMS bawaan ya. Jadi BMS bawaan ini fungsinya untuk meng-cut off tegangan ya. Jadi saat tegangan sudah turun di sekitar 2,4 volt, dia akan memutus tegangan ya. Oke, ini kita akan coba dengan JT yang setara MOSFET kemarin ya. Oke, ini kita akan coba. Oke, ini dia menyala ya. Ini semisal kita biarkan terus menerus, saat tegangan baterai sudah drop di angka sekitar 2,4 volt dia akan mati ya, cut off-nya akan bekerja. Oke, selanjutnya cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua kita butuh BMS baterai HP ya. Oke, ini kita lepas dari baterai HP yang kayak tadi ya. Jadi ini untuk P+ dan P- ini sama untuk outputnya. Ini nanti masuk ke rangkaian JT ya. Oke, selanjutnya kita butuh baterai 18650, ini yang tanpa proteksi ya. Ini kita akan solder di B+ dan B- ya. Jadi fungsinya BMS baterai HP ini nanti untuk cut off. Semisal baterai 18650 ini tegangannya sudah drop di angka sekitar 2,4 volt ya. Jadi dia tidak habis. Oke, rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya kita akan tes dengan rangkaian JT ya. Oke, jadi untuk rangkaian cut off dengan BMS itu ampernya kecil ya. Jadi semisal untuk 1 ampere atau 2 ampere itu masih bisa. Oke, ini bisa menyala ya. Tapi kalau untuk beban yang besar, misalnya ampernya terlalu besar, mungkin untuk 1 BMS itu tidak cukup ya. Oke, ini dia bisa menyala. Oke, ini kita lepas, kita akan ukur untuk tegangannya ya. Jadi untuk beban yang besar kita perlu BMS yang besar juga ya. Nanti kita akan bikin sendiri bagaimana caranya, silahkan disimak terus ya. Oke, ini sudah terukur, kita jepit 3,6 volt ya. Ini videonya saya percepat biar tidak terlalu lama ya durasinya ya. Oke, ini saya ganti dengan Philips yang tidak support ya. Cirinya untuk lampu Philips yang tidak support itu biasanya arusnya sangat besar ya. Ini kita lihat tegangannya turunnya sangat cepat ya dengan lampu yang ini. Kalau dengan lampu yang tadi itu lebih ringan drivernya, tapi untuk yang ini berat. Ini sudah sampai 2,7 volt. Oke, ini nanti sekitar 2,4 volt ya, harusnya dia akan cut off. Oke, kita tunggu. Oke, ini 2,4 volt dia cut off, JT nya mati ya. Kemudian tegangan baterai akan naik lagi. Oke, dengan cara seperti ini untuk baterainya tidak akan habis sampai 0 volt ya. Jadi kita tetap bisa menchargernya.
Oke, ini kita coba lagi, dia tidak bisa karena sistem cut off ini akan mengunci ya. Jadi sebelum dia dikasih input tegangan dia tidak akan nyala. Oke, ini kita bisa menggunakan modul TP4056 untuk membuka cut off nya ini ya dengan cara dicas. Oke, seperti ini untuk cara yang kedua. Oke, selanjutnya cara yang ketiga, kita butuh TP4056 protection ya ini ya. Jadi untuk proteksinya ini juga berfungsi sebagai cut off. Selanjutnya baterai 18650. Ini kita akan solder di B- dan B+ ya. Jadi sistemnya sama dengan cara yang kedua ya. Jadi saat dia tegangan drop di kisaran 2,4 volt, dia akan mati, cut off ya. Jadi tegangan baterai tidak sampai habis dan kita tetap bisa mencargernya. Karena untuk modul-modul seperti ini biasanya di bawah 2 volt itu sudah tidak bisa mencarger ya. Dia mendetek baterai kosong ya. Oke, ini kita akan coba. Cuman kelemahannya modul seperti ini dia ampernya kecil ya. Semisal untuk beban yang besar dia kemungkinan tidak mampu kalau dengan satu modul saja. Oke, ini kita jepit di positif dan negatif. Kita lihat tegangannya sekitar 3,7 volt ya. Ini tegangan 3,7 volt. Selanjutnya kita akan nyalakan CT nya. Oke, ini kita jepit. Oke, ini dia menyala ya, tegangannya langsung turun 3 volt, terus turun lagi. Jadi untuk JT-JT yang irit ini dengan modul seperti ini sudah bisa ya untuk rangkaian cut off nya. Tapi semisal kita butuh JT yang boros atau beban lainnya yang ampernya tinggi, dengan cara yang terakhir nanti ya. Oke, ini ternyata dia tidak mau cut off ya. Dia sudah tegangan 2,4 volt, dia sempat mati tapi dia langsung berkedip. Ini kemungkinan modul saya yang rusak ya. Karena harusnya kalau normal itu seperti yang cara kedua tadi, saat dia mati dia otomatis mengunci mati terus ya. Sebelum di charger dia tidak bisa menyala lagi. Oke, ini saya coba lap ya, ini karena tadi saya solder dengan flux, barangkali dia basah ya. Ini kita coba lagi. Oke, ternyata tetap sama ya. Untuk cara yang ketiga seperti ini, cuma karena ini modulnya rusak ya, jadi tidak bisa cut off. Tapi untuk rangkaiannya seperti ini ya, kalau modulnya normal dia akan berhasil ya. Oke, selanjutnya cara yang keempat ya. Kita butuh relay 5 volt DC. Oke, ini untuk kaki-kakinya ya. Oke, selanjutnya kita butuh dioda IN4007. Ini kita akan solder di koilnya ya. Untuk anoda dapat negatif, untuk katoda nanti dapat positif ya. Oke, ini kita solder seperti ini. Selanjutnya kita butuh R120 ohm. Ini kita akan solder di kaki NO dan kaki katoda ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita butuh switch push on ya. Jadi ini untuk kanan kiri ini jadi satu, kalau atas bawah ini tidak nyambung ya. Jadi saat ditekan atas bawah akan nyambung. Oke, ini kita akan solder di kaki kamen dan kaki katoda ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita butuh switch on off. Ini kita akan solder di sisi koil yang negatif ya, anoda. Ini berfungsi sebagai saklar utama ya, jadi saat di on off saklar utama menggunakan saklar yang besar.
Untuk saklar yang kecil dia berfungsi sebagai pulse ya, atau dia memberi inputan sementara. Oke, selanjutnya baterai 18650. Oke, ini kita akan solder untuk negatif di saklar on off ya. Oke, selanjutnya untuk yang positif kita solder di common. Ini karena kaki yang kanan dan kiri ini jadi satu, kita solder di sebelah kiri saja ya. Oke, seperti ini untuk rangkaiannya sudah selesai ya ini ya. Ini karena kita memanfaatkan kontaknya, jadi kalau kontaknya 10 ampere berarti beban maksimal juga bisa 10 ampere ya. Jadi bisa lebih besar dengan cara seperti ini. Kalau dengan BMS mungkin hanya 1 ampere 2 ampere dia sudah maksimal ya. Tapi kalau untuk beban yang sangat besar disarankan pakai cara yang ini ya. Oke, untuk yang positif kita jepit di NO sebelum resistor ya. Kemudian untuk yang negatif kita jepit di on off ya, jadi satu dengan koil. Oke, ini kita akan coba. Ini untuk saklar utamanya kita on kan dulu. Oke, kemudian saklar push on nya kita tekan sekali ya. Oke, ini dia nyala, kemudian kita matikan dengan saklar utama. Oke, jadi saklar utama berfungsi semisal kita butuh mematikan tanpa baterai habis ya, jadi kita matikan dengan saklar utama. Oke, selanjutnya kita akan coba ukur tegangannya ya. Kita akan pastikan apakah rangkaian cut off dengan relay ini berhasil. Kita akan coba. Untuk positif kita jepit di baterai positif dan negatif di baterai negatif ya. Oke, ini tegangannya 3,7 volt. Ini saklar utama kita nyalakan, kemudian saklar ini kita tekan, dia menyala ya. Oke, ini tegangannya sudah mulai turun. Kita akan lihat dia akan cut off apa tidak. Oke, ini 2,9 volt. Oke, ini ternyata berhasil cut off ya. Jadi sekitar 2,7 volt itu dia akan cut off. Ini tergantung dari resistor ini ya. Resistornya semakin kecil maka dia tegangannya semakin kecil ya untuk cut off. Oke, ini kita coba lagi. Ini kita jepit dulu ya untuk avonya. Ini 3,4 volt. Kita nyalakan. Oke, tegangan mulai turun 2,8. Oke, dia cut off ya 2,7. Oke ya, berhasil ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensupport channel ini. Ditunggu video update selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.